Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 3. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terancuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Aziza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Wah, kayaknya belum semangat nih ya kak. Sekali lagi deh ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Angel dan Kak Elisa di ibadah anak online Starji. Apa kabarnya adik-adikku semua? Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei tahun 2022. Kakak percaya di tahun paradigma yang baru ini, adik-adik semakin sungguh-sungguh dalam beribadah, makin suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan renungkan firman Tuhan.
Adik-adik sudah siap memuji, menyembah Tuhan Yesus dan dengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh semangat. Ikutin gerakan kakak ya, musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yuk kita jalan serta Yesus dari awal. Ke kiri dulu ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Daniel di kandang singa. Daniel di kandang singa, pam pam pam, singa tak memakannya karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Daniel di kandang singa, pam pam pam, singa tak memakannya karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di mana adik-adik? Di api. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai.
Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, memelihara hidup adik-adik, papa mama dan semua orang percaya. Jadi jangan takut, percayalah, jangan takut, Tuhan Yesus beserta kita. Betul sekali adik-adik, itu sebabnya adik-adik harus selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya setiap hari suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan Yesus dan renungkan firman-Nya. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik berikan sikap terbaikmu dalam menyembah Tuhan Yesus. Tutup matamu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bersama kakak kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Angkat tanganmu adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikuti kata-kata kakak ya adik-adik. Jangan ada yang diam, semuanya menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, Kau selamatkanku, Kau menjagaku, Kau lindungiku. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, mari siapkan hatimu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik sungguh-sungguh saat dengarkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus berbicara pada adik-adik, memberkati adik-adik melalui firman Tuhan hari ini. Mari angkat tanganmu adik-adik, bersama kakak kita nyanyikan pujian ini. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Mari kita katakan, aku tidak takut Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom adik-adik, haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik semua sehat? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji menyembah nama Tuhan dan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada kami. Roh Kudus pimpin dan urapi kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajari kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami, Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya. Nah kakak ingetin ya, ayo adik-adik mulai siapkan hati. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main-main ya. Biar fokus hanya kepada firman Tuhan. Nah hari ini Tuhan akan berbicara memberkati adik-adik tentang perumpamaan seorang
penabur. Nah, cerita atau berita firman ini adik-adik bisa baca secara lengkapnya di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Apa ceritanya ya? Ayo adik-adik simak baik-baik ya. Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Nah, benih yang ditabur itu jatuh di atas 4 jenis tanah. Apa saja ya itu 4 jenis tanah? Nah, simak baik-baik adik-adik. Yang pertama, pada waktu penabur itu menaburkan benih, ada sebagian benih yang jatuh ke tanah di pinggir jalan. Wah, di pinggir jalan. Lalu apa yang terjadi pada benih itu ya? Lalu adik-adik, datanglah burung-burung dan memakan benih itu adik-adik. Dimakan habis oleh burung-burung itu sehingga benih itu tidak tersisa sedikit pun. Dan itu jelas sekali tidak bisa bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Lalu yang kedua, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi banyak sekali batu di situ adik-adik. Dan tidak bisa bertumbuh dengan baik di tanah yang berbatu-batu. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi ya? Nah, setelah matahari terbit, benih itu memang tumbuh sih adik-adik yang jatuh di tanah berbatu-batu. Memang dia tumbuh, tapi lama-kelamaan menjadi layu adik-adik dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan itu membuat benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik dan tidak bisa berbuah. Lalu jenis yang ketiga adalah benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Wah, semak duri. Aduh, lalu apa yang terjadi pada benih itu ya? Nah, semak duri itu bertumbuh semakin besar dan benih itu juga tumbuh adik-adik. Tetapi semak duri itu karena semakin besar dan penuh dengan duri-duri, semak duri itu menghimpit benih gandum tadi. Lalu benih itu tumbuh tapi karena terhimpit dia tidak bisa sempurna. Dia kemudian mati ya. Dan itu tentu saja tidak berbuah. Lalu yang keempat, jenis yang keempat adalah benih itu jatuh di tanah yang baik. Tanah yang subur. Nah, apa yang terjadi pada benih itu? Benih itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik dan berbuah lebat sekali. Wow, benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Ah, keren sekali ya. Luar biasa ya kalau jatuh di tanah yang baik. Nah, sekarang apa sih maksudnya? Nah, adik-adik, Tuhan mau ajarin kita nih. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Ingat baik-baik ya adik-adik. Benih yang dimaksud adalah firman Tuhan. Dan tanah yang dimaksud dalam cerita tadi adalah hati kita. Lalu apa maksudnya 4 jenis tanah tadi? Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak diperhatikan. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Tadi kan lihat ya, benih itu jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung sehingga tidak bertumbuh, tidak berbuah. Contohnya apa sih? Contohnya waktu firman diberitakan adik-adik main handphone. Waktu firman diberitakan adik-adik ngobrol, adik-adik main-main sehingga adik-adik tidak perhatikan firman. Sehingga Tuhan mengizinkan firman itu menjadi hilang. Karena iblis kenapa? Iblis curi firman itu. Iblis ambil firman itu sehingga firman itu tidak ada dalam hatimu. Karena engkau tidak memperhatikan firman. Lalu jenis yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa maksudnya? Firman yang kamu dengar berlalu begitu saja. Dan kamu tidak pelajari, tidak renungkan firman itu. Kemudian datang masalah yang menjauhkan firman itu dari hatimu. Jadi ketika firman Tuhan datang, kamu tidak mempelajari lagi, tidak merenungkannya kembali. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya gini, adik-adik mulai malas baca Alkitab. Adik-adik mulai malas untuk merenungkan firman. Padahal firman itu harus dibaca, didengar dan direnungkan. Agar kamu mengerti apa maksud Tuhan dalam hatimu. Nah itu
yang membuat ketika engkau tidak belajar, tidak baca Alkitab, tidak merenungkannya, firman itu jadi jauh dari hatimu. Firman itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah dalam hatimu. Lalu jenis yang ketiga, benih yang jatuh di semak yang berduri. Itu maksudnya adalah firman yang didengar tapi adik-adik tidak percaya. Adik-adik dengar firman tapi ragu-ragu. Adik-adik dengar firman tapi tidak percaya. Lalu kemudian datang kekhawatiran, ketakutan menutupi firman itu di hatinya. Sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh. Sama dengan yang tadi gambar tadi ya, benih itu jatuh kemudian dihimpit semak duri, kemudian kan mati kan, adik-adik tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Nah itu sama, contohnya apa sih? Contohnya ketika firman itu datang, adik-adik mulai pelajari dan renungkan, adik-adik mulai percaya nih ya, tapi kemudian mulai ragu-ragu nih ketika ada masalah datang, ada pergumulan datang. Adik-adik mulai ragu, benar gak ya? Firman itu benar gak ya? Tuhan tolong saya gak ya? Pertolongan ada gak ya? Sembuh gak ya? Nah itu terjadi kekhawatiran, ketakutan. Nah itu yang membuat adik-adik mulai tidak percaya firman. Nah yang benih keempat apa maksudnya ya? Benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Maksudnya adalah firman yang kamu dengar di sekolah minggu, firman yang kamu baca, kamu mulai renungkan, kamu mulai pelajari, lalu kamu mulai percaya. Nah itu adik-adik, itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur sehingga bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Itu artinya adik-adik dengar firman, lalu mulai dibaca Alkitabnya, dipelajari, direnungkan, dan adik-adik mulai percaya. Contohnya apa? Contohnya adik-adik dengar firman kan di sekolah minggu, lalu mulai baca Alkitabmu, mulai renungkan, pikirkan siang dan malam firman itu, lalu mulai lakukan. Adik-adik percaya dan adik-adik melakukan firman. Amin, haleluya, puji Tuhan. Nah ini ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kakak ulang ya, kita baca sama-sama yuk adik-adik yuk. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kakak mau ajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Kami belajar dari firman hari ini. Kami sepakat Tuhan, kami dengar firman, kami baca firman, kami renungkan, kami pikirkan, kami pelajari, kami selidiki firman itu, dan kami mulai percaya dan melakukan firman. Roh Kudus tolong adik-adik, Roh Kudus tolong kami semua agar kami menjadi tanah yang baik, yaitu hati yang baik, hati yang subur, hati yang mau diberikan benih firman Tuhan, mau membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, mempelajarinya, dan kemudian menjadi percaya dan melakukan firman itu setiap hari. Roh Kudus tolong kami ya, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus mampukan kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintahan pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penilaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, pemimpin rohani dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan dapat kami menjadi anak Tuhan. Menyesuaikan anak agung Tuhan Yesus di dalam Yesus. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.